Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa bersama walaupun di beda tempat. Namun semoga kita semua mendapatkan pahala sebagaimana kita thalabul ilmi seperti biasanya. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat, tabi'in dan umatnya, yang mana semoga kita termasuk dari umat beliau yang kelak mendapatkan syafaat yaumil akhir. Alhamdulillah, yang kami hormati seluruh asatidzah, wali santri dan para santri sekalian, Ramadan sudah tiba dan tentu kita jalani dengan gembira. Yang ingin kita bahas pada kesempatan kali ini adalah bahwa Ramadan itu menyehatkan, ya. Kalau kita lihat dari firman Allah dalam Quran surat Al-Rahman ayat 55, kita semua insyaallah hafal ya. Hal jazaa'ul ihsani ilal ihsan, yakni tiadalah balasan orang yang berbuat baik di dunia ini melainkan akan memperoleh kebaikan pula di akhiratnya. Jadi semua ibadah atau semua kebaikan yang Allah serukan untuk dilakukan oleh umat manusia pasti akan mendatangkan kebaikan pula bagi dirinya. Dan ini juga Allah firmankan dalam Quran surat Yunus ayat 26, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Bagi orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, surga dan tambahannya. Jadi bukan hanya surga saja yang didapatkan oleh orang-orang yang berbuat baik, melainkan ada tambahannya. Apa saja tambahannya? Wallahu a'lam bishawab. Tentu banyak sekali jenisnya. Para santri dan hadirin yang dimuliakan Allah, kebaikan yang kita dapatkan atas kebaikan yang kita lakukan, ya, itu tentu meliputi berbagai aspek yang ada pada diri manusia. Manusia ada 3 aspek, ada aspek fikriyah, ada aspek ruhaniyah, ada aspek jasadiyah. Nah, saat kita beribadah, ya, kebaikan itu akan kembali kita dalam ketiga aspek tersebut, baik itu fikriyah, baik ruhaniyah, baik itu jasadiyah. Puasa Ramadan, ya, itu akan memberikan dampak secara fikriyah, dari ketajaman otak kita biasanya akan bertambah seiring dengan puasa yang kita lakukan. Dari sisi ruhiyah, ya, kita akan bertambah sehat hati kita akan bertambah lebih dekat pada Allah, dan kita juga dijanjikan menjadi insan yang bertakwa, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Quran surat Al-Baqarah 183, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ya. Nah, yang ingin kita bahas di kesempatan hari ini adalah bahwa puasa Ramadan, ya, atau bulan Ramadan pada umumnya ini akan berpengaruh pada jasadiyah kita. Apa saja itu? Nah, yang pertama, bahwa puasa yang kita lakukan itu artinya adalah kita membatasi makan, ya. Ada pembatasan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Artinya, ketika pembatasan makanan itu dilakukan, maka akan ada penghancuran lemak dalam tubuh, ya. Juga ada pengurangan radikal bebas yang berbahaya. Nah, efeknya ketika pembatasan makanan itu dilakukan,
maka berat tubuh atau berat badan akan turun, kolesterol akan turun, ya, kadar gula darah juga lebih terkontrol. Nah, artikel ini saya dapatkan dari www.ayubadung.com. Nah, selanjutnya selain itu puasa sepanjang hari akan mengurangi konsumsi camilan yang tidak sehat. Nah, kita kalau tidak dalam keadaan berpuasa kan siang hari pengennya ngemil gitu ya, lapar sedikit makan, lapar sedikit ngemil gitu ya. Dan umumnya camilan yang kita makan itu camilan yang kurang sehat ya, seperti gorengan ya, junk food gitu ya, atau coklat, keju, lemak gitu ya. Dan mengurangi makanan yang manis dan asin yang belum tentu sehat bagi tubuh. Ya, jadi makanan yang biasa kita konsumsi sehari-hari itu banyak sekali yang belum tentu cocok untuk tubuh kita. Nah, namun ya, meskipun kita sudah menghindari makanan yang tidak baik tadi, ini nggak akan ngaruh ya, nggak akan ngaruh kepada kebaikan kita. Manakala kalau kita berpuasa tetapi akhirnya balas dendam saat berbuka ya. Ada politik balas dendam yang dilakukan oleh sebagian dari kita saat puasa, lapar, menahan lapar, akhirnya balas dendam saat berbuka puasa, semua dimakan ya, dari yang manis sampai yang asin, dari yang protein sampai yang berlemak dimakan semua ya. Nah, sehingga tujuan pembatasan makanan dan pembatasan kalori ini nggak tercapai. Nah, selain itu ketika kita berpuasa di bulan Ramadan ini ada 2 poin yang penting yang ini sangat berpengaruh dalam hal kesehatan. Poin pertama adalah keteraturan ya. Jadi dengan teratur insya Allah kita sehat. Teratur makan ya, teratur mandi, teratur cuci tangan, teratur tidur, istirahat teratur gitu ya. Itu akan berpengaruh terhadap kesehatan. Dan yang kedua, poin penting yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan kita adalah poin pengendalian diri. Nah, puasa itu kan pengendalian diri. Nggak makan, nggak minum, nggak beraktivitas yang membatalkan puasa. Itu semua adalah wujud pengendalian diri dan ini sangat mendukung bagi kesehatan kita. Nah, akan saya sampaikan juga tentang tips ya, supaya kita tetap sehat selama bulan Ramadan. Apa saja itu tipsnya? Yang pertama ya, jangan tinggalkan makan sahur. Ya, makan sahur ini bukan sekedar bukan sekedar supaya kita kuat sampai berbuka gitu ya. Tetapi ini juga ibadah. Dan kalau kita makan sahur tentu kita artinya punya waktu yang lebih untuk banyak beribadah kepada Allah di pagi hari. Tentang hikmah makan sahur ini akan saya bahas di lain kesempatan insya Allah. Nah, berikutnya yang kedua, saat puasa Ramadan ini hendaklah hindari makanan berlebih ya. Tadi ya, jangan ada kata balas dendam saat berpuasa ya, karena kalau kita makan berlebih percuma ya, kita yang harusnya sehat ya, yang harusnya lambung kita beristirahat saat berpuasa, maka sama saja menjadi penuh saat berbuka dan ini tidak sehat. Yang ketiga, jangan lupa penuhi kebutuhan cairan. Nah, manusia punya keharusan ataupun konsumsi air itu yang bagus dalam sehari itu 8 gelas. Saat gak berpuasa 8 gelas, saat berpuasa pun usahakan 8 gelas. Tipsnya bagaimana setiap orang itu berbeda mungkin ya, tetapi kita bisa ambil contoh misalnya sebelum berbuka 1 gelas, setelah berbuka 1 gelas, menjelang tarawih 1 gelas, setelah tarawih 1 gelas, menjelang tidur 1 gelas, bangun tidur 1 gelas, kemudian pada waktu menjelang makan sahur 1 gelas, sebelum sholat subuh atau menjelang imsak itu 1 gelas, itu sudah 8 ya. Jadi insya Allah 2 liter sehari atau 8 gelas itu bisa kita penuhi kalau kita mau berusaha atau mau konsisten. Yang keempat, hindari makanan tertentu ya, karena ini makanan yang tidak sehat ya, terlalu manis, terlalu asin, berlemak ya.
mengkonsumsi makanan manis atau berlemak itu akan menyebabkan Anda mudah ngantuk dan lelah. Kalau ngantuk lelah, bagaimana kita bisa beribadah dalam keseharian di bulan Ramadan, gitu ya. Kemudian yang kedua, mengkonsumsi makanan yang terlalu asin itu dapat menyebabkan dehidrasi dan mudah haus. Nah, sementara salah satu penumpang kita dalam berpuasa itu ketahanan kita dalam hal menahan haus ya. Kalau kita haus, rasanya pengen minum, nah itu sudah sangat mengganggu puasa kita. Yang kelima, lakukan olahraga ringan ya, cukuplah 15-20 menit. Seperti apa? Jogging ya, kemudian sepeda atau senam-senam ringan yang bisa kita lakukan di lingkungan rumah kita. Boleh tidak sepak bola? Itu kembali ke masing-masing ya, tapi itu kan bukan olahraga ringan. Jadi malah kita menjadi haus, lapar gitu ya. Belum waktunya buka sudah lemas gitu. Nah, olahraga ringan ini bisa kita lakukan secara teratur untuk mengisi waktu misalnya menjelang berbuka puasa atau pagi hari, biar kita tetap sehat. Kemudian yang keenam, hindari makanan atau cemilan yang tinggi kalori. Ya, sama saja dengan yang tadi ya, ketika kita banyak makan itu juga akhirnya banyak kalori. Nah, tapi kita juga perlu selektif makan makanan yang banyak atau yang sedikit mengandung kalori saat kita berbuka puasa atau makan sahur. Memang kita butuh kalori untuk mengisi tubuh kita dengan nutrisi yang pengganti yang cukup gitu ya. Tetapi kalau terlalu banyak itu juga tidak sehat efeknya. Yang ketujuh, cukup waktu tidur ya. Dalam kondisi normal kita tidur mungkin 6-8 jam, maka pada waktu berpuasa ya juga tidak perlu kita ngoyok ya, artinya baca Quran semalam suntuk tidak, karena Nabi juga menyuruh kita untuk cukup waktu tidur supaya ketika kita bangun bisa seger ya, kemudian hari-hari bisa kita lakukan, bisa kita isi dengan ibadah tanpa rasa ngantuk gitu ya, lebih segar, lebih bersemangat dalam beribadah. Nah, sehingga setelah sholat tarawih di malamnya sebaiknya kita segera tidur, dan bangun tidur kita insya Allah lebih segar ya. Berikutnya adalah penuhi kebutuhan vitamin ya, baik sayuran ataupun buah-buahan. Kalau nggak suka sayuran, minimal buah-buahan kita sediakan untuk kebutuhan vitamin kita. Nah, itu tips agar Ramadan kita senantiasa berada dalam kondisi sehat, dan semoga kita selesai melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan bisa puasa 30 hari ataupun 29 hari atau selama sebulan penuh tanpa halangan suatu apapun, dan kita menjadi insan yang bertakwa sebagaimana yang Allah firmankan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.